Halo, Assalamualaikum. Kenalin, nama saya Puji Purwanti. Saya mahasiswa ilmu komunikasi dengan konsentrasi jurnalistik. Nah, video ini merupakan tugas ujian akhir semester saya untuk mata kuliah Public Speaking for Journalist. Di sini saya akan mereview 3 film asal Korea Selatan dan mungkin aja bisa jadi rekomendasi juga buat kalian semua untuk menghilangkan bosan selama masa karantina di rumah aja dengan nonton film. Oke, langsung aja kita mulai dari film yang pertama. Film pertama yang akan saya review berjudul Forgotten. Film ini diperankan oleh aktor dan aktris utama terkenal dari Korea Selatan seperti Kang Hanel, Kim Woo-yeol, Na Young-hee, dan Moon Sung-keun. Dan tayang pada tahun 2017 yang disutradarai oleh Jang Hang-joon. Forgotten menyajikan awal cerita mengenai sosok Jin Sok yang diperankan oleh Kang Hanel ini bersama dengan keluarganya. Lalu peristiwa satu persatu dialami Jin Sok hingga akhirnya menuju pada arah cerita dari film ini. Sebenarnya inti atau ringkasan dari film ini adalah sosok Jin Sok sebagai pembunuh bayaran pada masa lalunya, tetapi bisa dibilang ia ini dihipnotis oleh ahli psikologi untuk mengingat kembali apa yang telah ia perbuat, karena Jin Sok sendiri ini mengalami amnesia disosiatif yang mengakibatkan ia lupa dengan apa yang telah ia perbuat, termasuk percobaan pembunuhan itu. Alur cerita dari film ini adalah mundur atau flashback, dan banyak sekali plot twist yang ada di film ini sehingga membuat kita penasaran dengan apa yang akan terjadi selanjutnya. Selain itu, akting dari para pemain di film ini juga sudah tidak diragukan lagi. Backsoundnya juga cukup kuat sehingga cocok sekali dengan cerita dari film ini. Kalau saya sendiri memang suka sama film thriller, jadi film ini masuk jadi salah satu film favorit saya. Kalau saya di rating, saya bakal kasih rating 5 dari 5. Oke, lanjut ke film yang kedua, ada Miracle in Cell Number 7. Kalau tadi Forgotten bergenre thriller, maka film yang satu ini bergenre mellow. Menurut saya ini salah satu film tersedih yang pernah saya tonton. Dan film ini tuh menceritakan tentang seorang anak kecil bernama Yesung yang diperankan oleh Kang So-won yang sangat menyayangi ayahnya bernama Yonggu dan diperankan oleh Ryu Seung-ryong. Tapi ayahnya ini mengalami sedikit gangguan mental. Kisah haru pada film ini yaitu pada saat ayahnya Yesung dituduh melakukan sebuah penculikan hingga pembunuhan pada seorang gadis kecil yang mengakibatkan ia dipenjara di sel nomor 7 dan mendapatkan ancaman hukuman mati. Nah, selama ayahnya ini di penjara, Yesung ini berada di panti asuhan. Karena Yesung sendiri ini hanya tinggal berdua dengan ayahnya, maka tidak ada yang mengurusi Yesung. Tapi Yesung ini berhasil menemui ayahnya yang ada di penjara dengan bantuan teman satu sel ayahnya yang membawa Yesung ini ke dalam sel tersebut untuk bertemu dengan ayahnya. Film ini tuh benar-benar menceritakan tentang kasih sayang banget antara seorang ayah dengan anak perempuannya. Nah, kalau saya rating buat film ini, saya kasih rating 5 dari 5. Karena film ini emang benar-benar bagus banget sih dari segala aspek. Dan film ini tuh ada versi Indonesianya juga, tapi memang belum tayang. Jadi buat kalian yang penasaran dengan versi Indonesianya film ini, boleh banget nih ditungguin filmnya sampai tayang. Dan film terakhir yang akan saya review berjudul The Silence. Nah, film ini tayang pada tahun 2015 dengan pemain utamanya yaitu aktris cantik Park Bo Young dan Park So Dam. Park Bo Young sendiri ini berperan sebagai Juran dan memiliki nama Jepang Shizuko. Awal cerita dari film ini ketika Juran dipindahkan ke sekolah terpencil oleh ibu tirinya dikarenakan keluarganya ini takut tertular dengan penyakit TBC yang diderita oleh Juran. Tapi di sekolah barunya itu ia memiliki teman sekamar yang sinis, tidak suka terhadap dirinya. Hanya ada satu orang yang mau menemaninya, yaitu bernama Kazu. Kazu sendiri ini bisa dibilang sebagai penanggung jawab kelas atau kamar yang mereka tinggali dan tentunya baik terhadap Juran. Nah, Juran sendiri ini sebenarnya memiliki nama Jepang yang sama dengan sahabatnya Kazu sebelumnya, tetapi sahabatnya ini hilang secara misterius di sekolah yang mereka tinggali itu, sehingga kasur milik
Shizuko, sahabatnya Kazu sebelumnya ini ditempati oleh Juran. Kejadian aneh yang dirasakan Juran hari demi harinya di sekolahnya itu seperti meminum obat misterius secara rutin sebelum tidur yang diberikan oleh kepala sekolahnya, beberapa teman-temannya yang hilang secara misterius, dan lain-lainnya yang diceritakan di film ini. Membuat ia dan Yondok merasa curiga dengan apa yang terjadi di sekolahnya itu, dan akhirnya mereka memutuskan untuk masuk ke dalam ruang kepala sekolahnya untuk mengetahui apa yang terjadi sebenarnya di sekolahnya itu. Dan yang mengejutkan adalah ketika mereka menemukan fakta bahwa para siswa yang bersekolah di sekolah tersebut akan dijadikan manusia super melalui obat eksperimen dari kepala sekolahnya tersebut. Dan target eksperimennya adalah para remaja wanita yang masih muda. Setelah mengetahui fakta tersebut, Juran dengan Yondok ini berusaha untuk melarikan diri dari sekolahnya. Tapi sayangnya Juran ini tertangkap oleh pihak sekolahnya dan dibawa kembali ke laboratorium eksperimen oleh pihak sekolahnya itu. Sedangkan Yondok ini berhasil melarikan diri, tetapi pada akhirnya ia kembali juga ke sekolahannya dengan tujuan untuk menyelamatkan Juran. Sayangnya, ketika Yondok ini kembali ke sekolahannya, ia malah dibunuh dengan cara mengenaskan, yaitu ia dimasukkan ke dalam kotak kaca besar dan diisikan air dingin dari atas kepalanya, hingga membuat ia tenggelam dalam kotak tersebut dengan posisi tangan dan kaki yang dirantai. Lalu ketika Juran ini sadar dari pingsannya dan mengetahui bahwa temannya juga telah meninggal dengan cara tadi, ia ini membunuh seluruh pihak sekolah yang terlibat dalam eksperimen pembuatan manusia super ini, termasuk kepala sekolah dan penjaga sekolahnya. Dan akhirnya Juran ini beserta dengan teman-teman sekolah yang lainnya meninggal dalam cerita ini. Sebenarnya film ini tuh bikin tegang deg-deg gitu pas nontonnya karena mungkin ada unsur horornya juga. Tetapi buat yang emang suka film horor boleh banget coba tonton film ini. Kalau saya sendiri ini saya kasih rating 4 dari 5. Nah, itu tadi 3 film asal Korea Selatan yang sudah saya review dan saya berikan penilaian sedikit berdasarkan saya pribadi dan mungkin bisa ditonton ketika bosan atau tidak ada kegiatan apapun itu. Oke, akhirnya video ini selesai sampai di sini. Saya Puji Purwanti. Wassalamualaikum. Annyeong.